mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siluman monyet putih. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode yang ke-6 dengan judul Pertarungan Mistik. Setelah dipisahkan, Subala dan Subali tengah ketakutan, di mana keduanya tengah berhadapan dengan gadis bercadar yang tidak lain adalah Dewi Sumbi, makhluk siluman ular Gunung Ciremai. Dewi Sumbi yang memperlihatkan lidahnya yang menjulur panjang dan mendesis bagaikan seekor ular. Nampaknya memang sengaja akan menguji kedua laki-laki itu. Dia terus mendekati Subali dan Subala yang mundur ketakutan. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau ada di tempat ini tengah malam begini? Itu urusanku. Jangan dekat kami. Kau mau apa? Dua laki-laki itu terus mundur beberapa langkah. Tapi tiba-tiba di belakang mereka sudah berdiri seorang nenek tua memegang tongkat berkepala ular. Siapa kau, nenek? Dan siapa kalian ini sebenarnya? Untuk apa kalian tahu kami? Hah? Kalian tidak punya hubungan apa-apa denganku. Kakang Subala, mereka itu pasti dua bayangan yang kita lihat tadi. Tapi ternyata mereka adalah dua orang yang aneh. Tidak, adik Subali. Mereka sepertinya bukan manusia biasa. Mau apa kalian sebenarnya? Kalian harus memberitahu kami. Memberitahu apa? Kalian pasti kenal dan tahu di mana Restu Singgi berada. Karena kalian adalah penduduk desa ini. Siapa itu Restu Singgi? Kami tidak kenal orang itu. Benarkah kalian tidak tahu? Sungguh, kami tidak bohong. Kami memang tidak tahu orang itu. Kami sendiri tengah mencari seorang laki-laki pengacau di desa ini. Jadi kalian ini siapa sebenarnya? Kami memang warga desa ini. Kami adalah orang-orang kepercayaan Nyi Larang. Iya, benar. Kami adalah orang-orang suruhan Nyi Larang. Lalu, siapa kalian sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Mengerti? Dan siapa Nyi Larang itu? Dia adalah pimpinan kami. Nyi Larang orang yang ditakuti di desa ini, Nek. Orang yang ditakuti. Tentunya pimpinanmu itu mengenal Restu Singgi. Dia harus memberitahu kami. Jika tidak, dialah sebagai gantinya. Kami sungguh-sungguh tidak tahu dengan orang yang kalian maksud. Di desa ini tidak ada orang yang bernama Restu Singgi. Kami sendiri sedang kebingungan mencari seorang laki-laki pengacau yang belum kami kenal juga. Mungkin laki-laki pengacau itu adalah Restu Singgi, Ibu. Karena mereka memang tidak kenal. Kakang Subala, mereka tengah mencari orang yang bernama Restu Singgi. Jangan-jangan yang mereka cari itu adalah laki-laki pengacau itu. Atau anak muda yang hilang dulu setelah kita seksa itu. Ya, kukira begitu. Tapi kita juga perlu hati-hati. Jangan-jangan mereka juga masih ada hubungannya dengan penyiksaan anak muda itu dulu. Mereka juga akan balas dendam. Itu yang kita perlu khawatirkan. Tapi nampaknya mereka nada bicaranya marah. Mereka justru seperti musuh pada orang yang dicarinya itu, Kakang. Lalu bagaimana? Apakah kedua orang itu kita bawa ke rumah Nyi Larang? Kukira itu lebih baik, Kakang. Siapa tahu mereka juga akan bisa bergabung pada kita. Nampaknya mereka itu bukan orang sembarangan, Kakang. Baiklah, kita ajak mereka menemui Nyi Larang. Kalian sedang bicara apa? Kalian pasti sedang membicarakan kami, bukan? Memang benar. Kami sedang merencanakan akan mengajak kalian menemui pimpinan kami, Nyi Larang. Bagus. Itu bagus sekali. Karena aku bisa mendapat keterangan dengan pimpinan kalian itu.
Kalau benar kalian akan menemukan kami dengan pimpinan kalian, antarkan kami sekarang. Ayo, kita berangkat sekarang. Iya, tapi kuda kami hanya 2. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan ikut satu-satu dengan kami naik kuda itu? Oh, tidak perlu. Kami tidak butuh naik kuda. Kami jalan kaki saja. Kalian jalan saja lebih dulu. Baiklah. Itu mereka sudah ada lebih dulu. Oh, aneh. Tidak masuk akal. Mereka seperti siluman. Kenapa mereka tiba lebih dulu? Padahal kita melarikan kuda kita cepat sekali. Dan dari mana mereka sampai tahu jalan kemari? Benar-benar mengherankan sekali. Kakang Subala, sepertinya mereka memang bukan manusia sembarangan. Mereka itu pasti siluman. Ayo, kita turun dari kuda kita. Kenapa kalian lambat sekali datangnya? Lambat katamu? Aneh. Kami sudah begitu cepat memacu kuda kami. Justru kami khawatir kalau kalian belum sampai dan akan sesat di jalan. Iya, kukira begitu. Kalian pasti belum sampai dan akan tersesat jalan. Tapi aneh. Ternyata kalian sudah lebih dulu ada di sini. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kalian sudah lama menunggu kami. Bagaimana mungkin? Bukankah kalian tertinggal jauh sebelumnya? Kami justru meninggalkan kalian sudah begitu jauh. Sudahlah, kalian membuat kami bingung. Ayo, kita masuk. Nyai, kami datang, Nyai. Selamat datang kedua tamuku. Duduklah kalian. Begitukah caramu menerima kami? Maafkan jika aku tidak sopan. Aku senang menerima kalian. Karena aku tahu kalian adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Beginilah sikapku menerima tamu agung yang belum aku kenal. Kuharap kalian mau mengerti. Aku tidak suka bercakap-cakap. Kedatanganku kemari hanya ingin bertanya padamu. Kau adalah pimpinan yang ditakuti di desa ini. Kau pasti tahu tentang seorang anak muda bernama Restu Singgi. Cepatlah kau tunjukkan di mana orang yang aku maksudkan itu berada sekarang ini. Kami tidak banyak waktu. Kita mempunyai tujuan yang sama. Aku tahu kalian musuh dengan orang yang kalian cari itu. Dan aku tahu kalian sebenarnya bukanlah manusia biasa. Kalian pasti siluman ular. Jangan banyak mulut. Kami butuh keteranganmu. Tunjukkanlah di mana orang bernama Restu Singgi itu berada. Ayo cepat. Aku tidak kenal dengan orang yang kalian cari. Tapi perlu kalian ketahui bahwa di desa ini dulu pernah muncul seorang anak muda. Tapi kemudian dia menghilang entah kemana. Aku sendiri tidak tahu siapa sebenarnya anak muda itu. Dan kini telah muncul lagi seorang laki-laki pengacau. Itu urusanmu. Urusanku mencari Restu Singgi. Tapi aku benar-benar tidak tahu orang itu. Sopanlah kalian sebagai tamu. Perempuan macam kau kenal dengan kesopanan. Sudahlah, jangan banyak mulut. Kalau kau tidak tahu, aku tidak butuh denganmu. Barangkali kau telah menyembunyikannya. Untuk apa aku menyembunyikan orang yang tidak aku kenal? Urusanku banyak. Nah, sudahlah, Dewi. Ayo, kita pergi saja. Rupanya kedatangan kita sia-sia saja. Oh, aku belum menjamu kalian. Bukankah kita masih banyak waktu untuk sama-sama mencari orang itu? Aku tidak butuh basa-basimu. Yang aku butuhkan Restu Singgi. Ayo, Dewi. Nyai, mereka benar-benar pergi. Biarkan saja. Satu saat aku butuh mereka. Dan mereka harus mau membantuku. Karena nampaknya mereka sangat aku butuhkan. Ketahuilah oleh kalian. Mereka bukanlah manusia biasa seperti kalian. Mereka itu makhluk siluman ular yang menyamar sebagai manusia siluman. Benar begitu, Nyai? Iya. Daya penglihatanku begitu. Mereka itu datang dari jauh. Tapi sayang, aku tidak sempat kenal mereka lebih jelas. Di mana aku ini? Pak Tulus, kau sudah sadar? Nini Lam, aku ada di mana sekarang? Bapak ada di kamar Bapak sendiri.
Kakang Jaisinggi telah menemukan diri Bapak tergeletak pingsan di muka pintu depan. Oh iya, Bapak ingat sekali itu. Lalu kemana Den Jair? Dia sedang di luar. Barangkali dia sudah tidur, Pak Tulus. Kenapa dia tidak tidur saja di kamar ini? Tidak apa-apa. Kenapa sebenarnya dengan Pak Tulus? Apa yang telah terjadi? Kenapa Pak Tulus sampai tergeletak pingsan di muka pintu? Oh, menakutkan sekali, Nyai. Saya hanya terkejut karena ketika itu saya melihat dua makhluk siluman ular Gunung Ceremai. Yang Nyi Nilam katakan itu. Bapak melihat Nini Pelet dan Dewi Sumbi? Ya, benar. Tapi setelah itu Bapak tidak sadarkan diri. Benar dugaanku. Kalau begitu, Nini Pelet dan Dewi Sumbi benar-benar muncul di desa ini. Celaka. Sepertinya kedua makhluk itu memang berbahaya sekali. Mereka itu bisa menghilang seperti yang Nyi Nilam katakan. Makhluk siluman itu bukan saja bisa menghilang, Pak Tulus, tapi juga sering meminta korban. Hah? Meminta korban? Dewi, rupanya perempuan bernama Nyilarang itu juga tidak tahu dan tidak kenal dengan Restu Singgi. Benar, Ibu. Kedua orang itu telah membohongi kita. Untungnya Ibu tidak marah. Tapi perempuan bernama Nyilarang itu sepertinya membutuhkan kita sekali, Bu. Tapi apa maksudnya kita sendiri tidak tahu, Bu. Aku tidak butuh perempuan itu. Dia sudah membuatku jengkel. Untung saja dia masih selamat dariku. Tapi satu saat nanti, jika perempuan itu dan juga kedua laki-laki itu mempermainkan kita, habislah riwayat mereka. Rasanya aku tidak yakin kalau mereka itu tidak kenal dan tidak tahu Restu Singgi. Apalagi mereka itu orang yang dikenal dan ditakuti di desa ini. Sedang kita sendiri sudah tahu kalau Nilam Cahya pun ada di desa ini, Bu. Biarkan saja, Dewi. Kali ini mereka kita beri ampun. Tapi satu ketika mereka mempermainkan kita lagi. Aku tidak segan-segan membunuh mereka. Ayolah Dewi, kita cari terus di mana Restu Singgi itu berada. Hari semakin jauh malam. Jauh di lembah bukit sembung, di dalam sebuah gua. Kapan semua ini akan berakhir? Sepertinya aku sudah lama sekali berada di tempat ini. Aku masih saja berusaha menahan segalanya. Kalau aku terus begini, rasanya aku bisa mati di tempat ini. Aku lapar sekali dan haus. Ki Gedeng Mukti, di mana guru itu? Kenapa dia tidak pernah menengokku? Kenapa dia seperti membiarkan aku? Kemana kakek tua itu? Aku tidak pernah lagi melihatnya. Buku, ingatlah, kau harus bersabar. Kau harus bersabar. Tahan segala godaan itu. Tahan, cucuku. Guru, aku akan berusaha untuk menahannya, Guru. Aku akan berusaha. Begitulah semestinya. Ujianmu hanya tinggal beberapa hari saja. Kau harus tahan. Kau harus lulus dalam segala ujian. Segala penderitaan yang sedang kau alami nantinya akan terbalas dengan kebahagiaan. Kesabaranmu juga akan terbalas dengan kebahagiaan. Percayalah, cucuku. Jangan kau berpikir yang tidak-tidak. Kuatkanlah dirimu. Tabahlah menghadapi segala cobaan. Kau adalah calon orang-orang bahagia. Terima kasih, Guru. Aku akan tetap bertahan. Aku akan ingat segala pesan Guru. Jangan dekati aku. Jangan kejar aku. Aku sudah tidak kenal siapa-siapa.
Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Tidak. Kau adalah restuku. Kau adalah kekasih. Kau masih mempunyai siapa-siapa. Dan aku adalah orang yang masih mencintaimu. Aku sudah tidak kenal kasih sayang. Aku sudah tidak kenal cinta. Persetan dengan semua itu. Pergilah kau. Jangan kau ikuti aku terus. Laki-laki macam aku sudah tidak ada gunanya lagi bagimu. Kau gadis yang cantik. Kau bisa memilih pemuda macam mana yang kau suka. Tapi jangan aku. Aku sudah tidak pantas jadi milikmu. Kau lihatlah. Wajahku sudah rusak. Kedua mataku sudah buta. Aku sudah tidak berguna apa-apa bagimu. Jangan dekati aku. Aku bukanlah Restu yang dulu lagi. Aku kini hanyalah seorang buta yang tidak berarti apa-apa. Pergilah dariku. Pergilah. Kau tega. Begitu menderitanya kah perasaanmu, sehingga kau berkata-kata merendahkan dirimu. Aku Nilam Restu. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Kenal kau. Kenapa kau harus bisa berpikir dan berperasaan begitu padaku? Apakah karena kau memang sudah tidak mencintaiku lagi? Cinta. Restu Singgih sudah tidak kenal cinta. Restu! Restu! Jangan pergi, Restu! Tidak. Jangan kejar aku. Jangan dekati aku. Pergi kau. Aku baru saja bermimpi. Tidak bisa aku bayangkan bagaimana perasaanku jika aku bisa bertemu kembali dengan Restu. Tapi aku mengalami kejadian seperti dalam mimpiku itu. Restu sudah tidak mau mengenalku. Dia telah mengusirku. Bagaimana seandainya itu terjadi bukan dalam mimpi? Aku tidak mau kehilangan dia. Aku selalu merindukan dia. Semoga mimpiku itu tidak terjadi yang sesungguhnya. Eyang Ki Buyut, tolonglah muridmu ini, Eyang. Pertemukanlah aku dengan Restu. Aku ingin sekali bertemu. Aku ingin sekali memeluk dirinya erat-erat. Pertemukanlah aku, Eyang. Cucuku, aku datang. Eyang, maafkanlah cucundamu. Aku tidak bermaksud mengusik ketenangan Eyang. Aku merasa tidak tahan, Eyang. Aku rindu sekali dengan Restu. Maafkan cucunda, Eyang. Iya. Eyang sudah tahu segala kejadiannya, cucu. Kau tidak perlu khawatir dengan cucuku itu. Dia memang tengah mengalami penderitaan berat. Wajahnya menjadi cacat. Kedua matanya menjadi buta. Jangan kau sesali segala yang sudah terjadi. Segalanya sudah menjadi takdir. Tapi aku ingin sekali bertemu dengan dia, Eyang. Tunjukkanlah di mana Restu kini berada, Eyang. Aku ingin sekali bertemu dengan dia. Eyang tidak bisa mengizinkanmu saat ini untuk bertemu dengan dia. Karena Eyang khawatir semua itu justru akan menambah beban penderitaannya. Untuk sementara ini, biarkanlah dia tenang. Dia tidak apa-apa. Ia kini berada dalam pengawasan muridku, Ki Gedeng Mukti. Ki Gedeng Mukti? Iya. Bukankah itu kakekku, Eyang? Jadi Restu kini bersama kakekku, Ki Gedeng Mukti? Benar. Ia tengah menjalani berbagai kekuatan ilmu yang akan diturunkannya. Kau tidak perlu dulu mengganggu dia. Tenangkan saja dirimu dulu. Masih banyak persoalan yang harus kau selesaikan di desa ini. Kau harus bisa menjawab segala tantangan semua itu. Percayakan dirimu. Nah, selamat tinggal cucuku. Eyang sudah pergi. Kini lega sekali perasaanku. Pikiranku tidak khawatir lagi. Syukurlah. Ternyata Restu kini berada bersama kakekku, Ki Gedeng Mukti. Tapi
Bukankah kakekku menurut ayah almarhum juga sudah lama mati? Aneh, kenapa dia masih hidup? Aku tidak mengerti. Sayang, kenapa tadi aku tidak bertanya pada Eyang? Rupanya sudah banyak pengunjung, Kakang. Iya. Pagi-pagi sekali Pak Tulus membuka warungnya ini. Penduduk memang sering datang ke sini untuk minum-minum teh hangat. Ayo, mumpung masih hangat buburnya. Santaplah. Mari kita sama-sama menyantapnya. Ayo. Nikmat juga, Kakang. Kakang buat sendiri bubur ini? Ya, lumayan kan? Cukup lumayan. Aku sedang ingin membuat bubur. Dan aku yakin kau pasti suka. Ya, aku suka sekali. Rupanya Kakang Jail pandai juga. Ya, hanya iseng. Aku hanya kasihan melihat Pak Tulus yang sibuk sendiri melayani tamu-tamunya. Aku terpaksa dan memang sedang ingin membuat bubur itu sendiri. Kenapa aku baru sadar? Kenapa matamu agak bengkak? Kau sepertinya habis menangis. Nilam, kenapa kau jadi diam seperti merenung? Apakah aku telah menyinggung perasaanmu? Maafkan kalau aku tadi bertanya tentang keadaan matamu. Yang aku lihat memang agak bengkak dan seperti habis menangis. Tidak apa-apa, Kakang. Aku memang semalaman tidak tidur. Aku menangis. Memang seringkali aku menangis karena rindu sekali dengan Restu. Walau sebenarnya aku sudah sering berusaha membunuh perasaanku, membunuh ingatanku pada Restu. Tapi rasanya aku tidak sanggup. Aku tidak bisa, Kakang. Di benakku hanya Restu yang aku ingat. Aku mengerti. Karena kau adalah memang kekasihnya yang sangat dekat. Tidak heran kalau saat ini dan seringkali kau menangis karena ingat dia. Karena rindu dengan dia. Sebenarnya aku pun ingin cepat-cepat bertemu dengan adikku itu. Biar kita sama-sama berkumpul lagi. Sama-sama seperti dulu. Dan kalian aku inginkan cepat-cepat meresmikan pernikahan kalian. Kalian sudah waktunya harus hidup berumah tangga. Biar di antara kalian tidak ada lagi pikiran-pikiran khawatir di antara kalian. Aku senang sekali mendengar semua kata-kata Kakang Jail itu. Kau harus tabah dan sabar. Bukankah kita saat ini sedang mencari restu? Bukankah balas dendam kita belum terlaksana dengan perempuan yang bernama Nyilarang yang sedang kita cari itu? Iya, Nyilarang. Siapa itu yang datang, Kakang? Kenapa semua orang menjadi ketakutan? Mereka sepertinya sudah kenal dan tahu siapa orang yang datang di luar itu. Iya, aku penasaran juga, Nilam. Apakah itu yang datang Nyilarang? Sehingga mereka begitu ketakutan dengan tiba-tiba. Rupanya kalian sudah tahu kami datang. Bagus, kalian semuanya menghindar. Kalian semua ketakutan. Bagus. Kakang Subala, lihat. Siapa dua orang itu? Hei, siapa kalian? Kalian pasti bukan penduduk desa ini. Kalian pasti pendatang dari jauh. Iya, kalian harus tahu. Kami di desa ini adalah orang-orang yang sangat ditakuti. Hati-hati dengan kalian. Kenapa kalian tidak memberi rasa hormat pada kami? Bukankah kalian pendatang di desa ini? Hah? Untuk apa kami menghormati kalian? Orang-orang seperti kalian tidak patut dihormati. Rupanya pandai juga gadis manis itu bicara. Apa benar orang-orang seperti kami tidak patut dihormati? Kalian semua, ayo jawab. Jawablah pertanyaanku. Apakah aku ini memang tidak patut dihormati? Jawablah. Kalian diam saja. Jawab. Mereka semua sudah menjawab dengan diam. Itu berarti mereka tidak setuju dengan pertanyaanmu. Mereka menghormati kalian hanya karena terpaksa. Tapi sebenarnya mereka muak dengan kalian. Kurang ajar. Siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian tidak takut pada kami? Kami adalah orang-orang Nyilarang. Orang yang disegani di desa ini. Ayo jawab. Siapa kalian? Akulah laki-laki pengacau yang kalian cari. Jadi kau orang yang aku cari itu? Iya, akulah orang yang pernah datang ke rumah Nyilarang. Dan telah membuat kerusuhan. Sekarang kalian sudah bertemu aku. Ayo, apa mau kalian? Apa mauku? Ya. Pertanyaan tolol. Untuk apa kami susah-susah mencarimu? Tentunya kami juga membutuhkan nyawamu. Kalian salah bertanya. Akulah yang ingin nyawa kalian. Tapi sebenarnya, aku segan menghadapi kalian. Aku hanya butuh perempuan itu.
nyawa Nyilarang yang aku butuhkan. Suruh perempuan itu datang menghadapi aku. Dia harus mati di tanganku. Dia telah membuat Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Rupanya benar dugaan kami. Ternyata laki-laki pengacau yang kami cari itu ada hubungannya dengan anak muda yang kami siksa dulu. Malah kebetulan sekali. Biar sekalian semuanya musnah dari desa ini. Jadi kalian datang ke desa ini ada hubungannya dengan anak muda yang pernah kami siksa dahulu? Tak luput dari dugaan kami. Orang sepertimu perlu kami basmi. Bersiap-siaplah kalian untuk mampus. Desa ini tidak rela menerima orang-orang seperti kalian. Nilam, biar aku yang menghadapi mereka. Diamlah di tempatmu. Rasanya aku tidak bisa menahan kesabaran. Dendamku harus terlampiaskan. Ini saat awal dendamku. Saat pertama membalas sakit hati Restu. Karena mereka juga turut dalam penyiksaan Restu ketika itu. Menurut cerita Sumbala, kedua laki-laki itu harus mati di tanganku. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Yang menyelesaikan. Kurang ajar. Kau telah membunuh adikku. Jahanam. Aku puas. Tapi aku belum puas. Karena Nyilarang belum mati di tanganku. Perempuan itu juga harus aku buat seperti adikmu itu. Itulah persoalan pertama untuk membalas sakit hati Restu. Setan. Kini tinggal kau sendiri. Kau juga harus bernasib seperti adikmu itu. Jahanam. Kaulah yang harus aku patahkan batang lehernya. Mari kita selesaikan semuanya. Mari kita sudahi dendam itu. Meskipun kalian baru mengenalku. Meskipun kita tidak punya urusan bermusuhan. Tapi karena kalian sendiri yang merasa telah bermusuhan pada kami. Mampuslah kau. Aduh, Denjail, lihat. Hebat sekali Nilam itu. Ya, dia memang gadis yang hebat. Kepandaiannya luar biasa. Lihat. Lihat itu Denjail. Nilam kini berdiri di atas meja. Dia benar-benar gadis yang hebat. Hayo, bangunlah kembali. Kenapa kau masih saja duduk di situ? Apakah dadamu sakit terkena pukulanku? Atau kau memang sudah tidak sanggup lagi melawan aku? Kurang ajar. Kau boleh puas. Kita memang belum pernah kenal dan punya urusan. Tapi aku dendam denganmu. Kali ini aku kalah. Tapi kau harus hati-hati. Jangan harap kalian akan bisa tenang atas kejadian ini. Siapa bilang aku akan tenang? Aku belum tenang jika Nyilarang dan orang-orangnya masih berkeliaran di desa ini. Laporkan semua ini pada Nyilarang. Katakan pada dia, aku, Nilam Cahya, kekasih pemuda yang pernah dia siksa dulu. Aku datang akan membalas dendam atas perbuatannya. Suruh dia menghadapi aku. Dia memang belum kenal dan tidak mempunyai urusan dengan aku. Tapi dengan penyiksaan itu, dia sudah berurusan dengan aku. Dia sudah aku anggap sebagai musuhku yang utama. Aku tidak rela kekasihku dibuatnya buta. Itu kesalahannya sendiri. Kenapa pemuda itu harus turut campur dalam persoalan kami? Dia pantas mendapat siksaan seperti itu. Diam kau! Apakah kau juga akan bernasib seperti adikmu itu? Jangan sampai kesabaranku hilang. Subala menahan amarahnya. Laki-laki itu agak khawatir juga. Dengan perasaan tidak puas, Subala mundur. Dia berdiri dan pergi dari tempat itu. Kalian semua sudah menyaksikan sendiri. Kalian lihat,
bagaimana kedua orang yang kalian takuti itu menghadapi aku. Jadi kalian tidak usah ragu. Kalian tidak usah takut. Aku akan membantu kalian. Aku juga dendam dengan Nyi Larang. Perempuan itu harus mati. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Datanglah kau kemari, Nyi Larang. Hadapi aku. Saat ini, aku terpaksa harus menjadi kejam. Saat ini, aku terpaksa harus menjadi pembunuh. Semua demi kau, Restu. Demi kau. Biarkanlah aku membalas sakit hatimu pada orang-orang yang membuatmu menderita. Saat ini, tidak ada lagi yang harus aku perbuat untukmu, kecuali aku harus membalaskan sakit hatimu. Relakanlah aku menjadi kejam, meski aku tahu itu bukanlah sikap kita. Itu bukanlah pribadi kita. Tapi untuk saat ini, biarkanlah aku. Nilam. Kakang. Aku sudah menjadi pembunuh. Aku terpaksa. Aku harus melakukannya. Harus, Kakang. Semua itu demi Restu. Aku tidak puas. Aku tidak rela. Nilam, tidak ada yang perlu disesalkan. Apakah segala perbuatan Nyi Larang itu bukan sesuatu yang jahat? Kukira Restu sendiri merasa tidak rela diperlakukan begitu. Kukira Restu sendiri merasa dendam dengan perempuan itu. Tak harus dia mendiamkan kejahatan. Dia harus membasminya. Dia pasti merelakan kau untuk membalas sakit hatinya. Dia pasti senang dengan sikapmu yang benar-benar bertanggung jawab atas dirinya. Aku tidak tahu apa yang harus aku berikan untuk Restu sebagai balasan sakit hatinya. Kukira aku belum puas, Kakang. Kalau hanya membunuh, aku ingin mempersembahkan kepala perempuan itu di hadapan Restu. Itulah satu-satunya kepuasanku, Kakang. Itulah yang harus aku berikan untuknya. Nilam, sudahlah. Jangan terus bersedih. Sebaiknya kita masuk ke kamar. Rasanya tidak baik jika kita ditonton orang banyak. Sementara itu, di rumah Ki Malang, saat itu hari sudah menjelang petang. Laki-laki setengah tua itu nampak tengah berjongkok di hadapan sebuah kuburan. Kuburan itu tidak lain adalah kuburan Bunga, anaknya. Anak gadisnya yang telah lama mati akibat kekejaman Nyi Larang. Anak gadisnya yang sangat dicintainya. Bunga, walau bagaimana, ayah tidak akan melupakanmu. Sampai saat ini ayah belum bisa membalas sakit hatimu. Ayah memang tidak mampu. Meski ayah berani mempertaruhkan nyawa demi membalas sakit hatimu. Tapi ayah belum sanggup. Ayah belum bisa memberikan apa-apa yang terbaik buatmu. Agar kau tenang, agar kau damai di alammu. Sebenarnya ayah juga tidak rela atas kematianmu. Perempuan itu sangat kejam. Kenapa anak baik sepertimu harus mengalami kematian yang kejam? Ayah tidak rela, Bunga. Tenanglah kau di alammu, Bunga. Restu juga sudah tenang. Walau dia harus menderita buta mata. Semua itu demi kita. Demi kamu, Bunga. Ayah selalu berdoa untuk dia. Ayah yakin Restu Singgih pasti akan kembali lagi ke desa ini. Dia pasti akan membalas segala sakit hatimu, sakit hati kita, dan juga dirinya sendiri pada Nyi Larang itu. Kau tidak perlu penasaran. Tenanglah, anakku. Aku tidak sadar, rupanya hari sudah malam. Udaranya terasa dingin sekali. Hembusan angin itu tidak biasanya datang. Ada pertanda apa ini? Oh. Ayah. Bunga. Ayah. Kau. Itukah suaramu, Bunga? Iya. Aku Bunga anakmu, Ayah. Pandanglah ke atas, Ayah. Aku ada di hadapan Ayah.
Bunga, kau anakku. Kau melayang-layang di udara. Jangan takut, Ayah. Aku memang Bunga, anak Ayah. Aku sengaja datang untuk menemui Ayah. Aku rindu sekali. Janganlah Ayah bersedih karena kehilanganku. Rohku memang tidak tenang, Ayah. Aku akan membalas dendam pada perempuan itu. Perempuan itu harus mati denganku. Ia telah memutuskan kepalaku. Aku tidak rela. Jangan bersedih, Ayah. Bunga anakku. Rupanya kau tidak tenang juga di alammu. Ayah mengerti sekali. Ayah tahu kau menderita. Tapi ayah harapkan kau tenanglah di alammu. Biarlah ayah yang akan membalas sakit hatimu. Biarlah ayah yang akan membalas sakit hatimu, Bunga. Tidak, Ayah. Ayah tidak boleh menyusahkan aku. Biarlah aku yang akan membalas sakit hatiku. Arwahku benar-benar penasaran. Karena aku tidak rela. Aku tidak rela atas kematianku. Selamat tinggal, Ayah. Bunga! Bunga anakku! Tunggu ayah! Bunga! Bunga anakku. Kasihan kau, nak. Biarlah ayah akan nekat membalas sakit hatimu. Ayah rela mengorbankan nyawa ayah. Dilarang akan ayah hadapi semampu ayah. Perempuan itu harus bisa mati di tangan ayah. Kurang ajar. Jadi, Subali telah mati dibunuh oleh seorang gadis, kekasih anak muda yang kita siksa dulu, ha? Benar, Nyai. Gadis itu ternyata teman laki-laki pengacau yang kita cari itu. Mereka saat ini ada di warungnya Pak Tulus. Pak Tulus? Jadi pemilik warung itu selama ini telah menyembunyikan laki-laki pengacau. Berani sekali laki-laki tua itu pada kita. Bukan saja Pak Tulus yang sudah mulai berani pada kita, Nyai. Hah? Tapi justru semua penduduk nampaknya sudah mulai berani dan tidak suka pada kita. Mereka sepertinya sudah terkena pengaruh gadis dan laki-laki itu. Apa aku tidak salah dengar? Kukira tidak, Nyai. Oh, kurang ajar sekali laki-laki itu. Dia belum kenal siapa Nyi Larang. Mereka akan tahu sendiri akibatnya nanti. Dan Pak Tulus, malam ini dia harus berhati-hati. Karena kematiannya sudah ada di tanganku. Dan selanjutnya, perempuan berjanggut panjang itu duduk bersila di atas ranjang tidurnya. Kemudian mulutnya bergerak-gerak. Dengan tiba-tiba, kedua matanya itu memancarkan sinar kemerahan. Dia menatap sebelah telapak tangannya di rentangan itu. Mendadak, di telapak tangan Nyi Larang itu muncul bayangan. Bayangan itu berubah menjadi diri Pak Tulus. Berhati-hatilah kau, Pak Tulus. Bayangan kematianmu sudah hampir tiba. Subala! Subala! Saya Nyai. Nyai memanggil saya? Ya. Malam ini juga, kau harus berangkat menemui Pak Tulus. Aku butuh segenggam rambutnya dan setetes darahnya. Ayo, cepat. Untuk apa semua itu, Nyai? Bodoh. Kenapa kau bertanya begitu? Bukankah kita menginginkan kematian orang itu? Hah? Ketahuilah olehmu, aku akan membuat permainan dengan kematian Pak Tulus itu. Laki-laki tua itu akan aku buat menderita dengan ilmu perusak jiwaku sampai dia akan mati. Cepatlah, kau bawa segenggam rambut dan tetesan darahnya padaku. Baik, Nyai. Saya berangkat sekarang. Nah, kini aku sudah berada di samping warung, ya jendela kamar Pak Tulus. Sebaiknya aku intai dulu ke dalam. Kamar itu nampaknya sepi. Lenteranya masih menyala.
Aku akan mengintai. Oh, itu dia Pak Tulus. Dia sedang tertidur nyenyak di tempat tidurnya. Kebetulan sekali. Tapi bagaimana caranya aku masuk? Aku terpaksa harus membuka jendela kamar ini. Aku berhasil membuka jendela kamar ini. Kini jendela kamar ini sudah terbuka lebar. Aku harus masuk. Aku harus cepat masuk. Mumpung Pak Tulus sedang tertidur lelap. Subala bergerak melangkah ke arah tempat tidur, di mana terdapat Pak Tulus yang tengah berbaring tertidur pulas. Laki-laki itu selanjutnya tidak memberi kesempatan lagi. Dia menjambak rambut Pak Tulus dan memotongnya dengan pedangnya. Selanjutnya dia menggoreskan pedangnya ke arah sebelah tangan Pak Tulus itu. Siapa kau? Jangan teriak. Aku bisa membunuhmu. Kau Subala. Tanganku. Kau telah melukai tanganku. Iya. Aku butuh setetes darahmu. Ingat, jangan bicara dengan siapapun jika kau tidak ingin mampus. Subala cepat bergerak. Dia melompat ke jendela kamar. Laki-laki itu kemudian menghilang di kegelapan malam. Apa maksudnya Subala menginginkan darahku? Aku jadi curiga. Aku harus hati-hati. Rambutku. Kenapa rambutku rontok? Sepertinya rambutku ini bekas dipotong. Apakah Subala juga telah memotong rambutku ini? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa maunya dia menginginkan rambutku dan darahku? Bagus. Kau sudah kembali. Mana yang aku butuhkan itu? Cepat berikan segenggam rambut dan setetes darah Pak Tulus yang aku butuhkan itu. Bagus. Kau memang orang yang patut aku percaya, Subala. Ayo, ambilkan tempat air itu. Cepat, kau bawa ke hadapanku. Baik, Nyai. Sekarang, kau duduklah bersila di hadapanku. Diam dan perhatikan baik-baik apa yang aku kerjakan. Perempuan itu kemudian memasukkan segenggam rambut dan tetesan darah milik Pak Tulus. Dan kemudian perempuan itu menggores sebelah tangannya dengan sebilah pisau. Tetesan darah itu kemudian dijatuhkan ke dalam tempat air itu. Lihatlah ke dalam darah itu, Subala. Lihat. Di dalam air darah itu nampak Pak Tulus tengah berbaring di tempat tidurnya. Aneh. Segenggam rambut dan setetes darah milik Pak Tulus sebagai syarat yang aku butuhkan. Sudah aku campur dengan air darah ini. Ini tinggal menunggu saat yang tepat untuk mengerjakan dirinya itu. Laki-laki tua itu akan aku buat menderita. Subala. Saya, Nyai. Tengah malam besok adalah malam Jumat Kliwon. Malam itulah saat yang tepat. Aku akan melakukan pekerjaanku dengan semua rencana ini. Tapi masih ada satu persyaratan yang harus kau jalani. Kau harus menggantungkan seekor ayam di belakang rumah Pak Tulus. Dan ingat, jangan sampai ada orang yang tahu. Baik, Nyai. Subala, kini kau sudah paham apa segala yang aku butuhkan untuk membunuh Pak Tulus itu. Saya paham sekali, Nyai. Dan besok pagi-pagi sekali,
Saya harus pergi untuk mencari seekor ayam hitam yang Nyai butuhkan itu. Bagus. Dan secepatnya, jika kau sudah mendapatkan ayam hitam itu, kau harus menggantungkan ayam itu di belakang rumah Pak Tulus. Ayam itu harus hidup. Jangan kau bunuh. Dan ingat, jangan ada seseorang pun yang tahu. Baik, Nyai. Seekor ayam hitam. Bingung juga aku mencarinya. Di mana aku harus mendapatkan ayam itu? Padahal semalam aku bicara dengan Nyai sanggup mendapatkannya. Tapi aku harus berusaha untuk mendapatkannya. Aku tidak boleh mengecewakan Nyai. Aku sudah berada di perbatasan desa. Mau kemana lagi aku ini? Aku tidak akan keluar desa. Aku khawatir waktu yang dibutuhkan Nyai akan tiba. Karena sebelum tengah malam, aku sudah harus mendapatkan seekor ayam hitam. Dan ayam hitam itu sudah harus aku gantung di belakang rumah Pak Tulus. Sementara itu, di warung Pak Tulus, siang hari itu warung yang biasanya ramai dengan pengunjung, saat itu warung nampak sepi, sunyi. Kakang, kenapa Pak Tulus sudah siang begini belum juga keluar dari kamarnya? Entahlah, makanan ini pun aku sendiri yang menyiapkan. Barangkali Pak Tulus sedang sakit. Ya, aku juga belum melihatnya lagi di kamarnya. Aku khawatir juga, Kakang. Biar aku lihat saja dia di kamarnya. Kau belum selesai makan. Biar nanti diteruskan. Pak Tulus? Pak Tulus? Pak? Kenapa tidak ada jawaban? Apakah dia memang sedang tidur? Tapi rasanya tidak mungkin. Orang tua itu tidak pernah tidur siang begini. Pak Tulus? Aneh. Dia tidak bergerak. Tidurnya nyenyak sekali. Pak? Pak Tulus? Pak? Sebelah tangan Pak Tulus luka tergores. Dan darah keringnya masih ada. Sepertinya luka itu bekas goresan pedang. Aku khawatir kalau dia sudah mengalami kejadian yang membuat sebelah lengannya luka. Kasihan dia. Nilam, ada apa? Hah? Kenapa dengan tangan Pak Tulus? Nampaknya bekas goresan pedang. Iya, luka itu bekas goresan pedang. Aku khawatir sekali Pak Tulus sudah mengalami kejadian. Tapi anehnya, kenapa dia tidurnya nyenyak sekali? Bukankah Kakang Jaya sendiri tahu kalau Pak Tulus itu tidak pernah tidur siang? Iya. Nilam, coba kau perhatikan rambutnya. Sepertinya rambut Pak Tulus bekas habis dipotong. Oh ya, Kakang Jaya. Aku curiga. Jangan-jangan Pak Tulus baru mengalami kejadian yang membuat dirinya seperti itu. Coba saja Kakang perhatikan baik-baik. Apakah dia itu tertidur sewajarnya? Atau dia pingsan? Sepertinya dia tidak pingsan, Nilam. Dia memang sedang tertidur nyenyak. Tapi kalau kita perhatikan, dia memang seperti pingsan. Sementara itu di rumah Nyi Larang, dia masih duduk bersila menghadapi tempat air darah itu. Dan rupanya Nyi Larang tengah memperhatikan kalau di dalam air darah itu nampak Jail Singgih dan Nilam Cahya yang tengah memperhatikan Pak Tulus tertidur. Rupanya kedua orang itulah yang diceritakan Subala padaku. Nampaknya gadis dan laki-laki itu memang bukan orang sembarangan. Dan nampaknya mereka itu datang ke desa ini memang ada hubungannya dengan pemuda yang aku siksa dulu. Mereka tengah memperhatikan Pak Tulus. Mereka itu bodoh. Mereka tidak tahu kalau saat ini Pak Tulus sedang ada dalam pengaruhku. Laki-laki tua itu tinggal menunggu ajalnya saja tengah malam nanti. Pada waktu tengah malam nanti, kalian akan melihat laki-laki tua itu. Perutnya akan aku buat menjadi besar. Dan laki-laki tua pemilik warung itu, dia akan merasakan sakit yang sangat pada perutnya itu. Dan dia akan mati secara perlahan-lahan.
Nampaknya sebentar lagi hari akan sore. Matahari sebentar lagi akan tenggelam. Bagaimana ini? Seekor ayam hitam yang aku butuhkan belum juga aku dapati. Padahal sebelum hari gelap aku sudah harus mendapatkannya. Kini aku akan memasuki hutan kecil perbatasan desa. Mudah-mudahan di hutan kecil ini aku bisa menemukan seekor ayam hitam yang aku butuhkan itu. Apakah aku tidak salah lihat? Bukankah itu seekor ayam hitam yang sedang aku cari? Hah? Aku akan menangkap ayam itu. Aku harus hati-hati agar ayam itu tidak pergi. Kena. Tenanglah. Tenanglah, tenang. Nyai pasti senang melihat aku berhasil. Subala kemudian memacu kudanya dengan cepat. Dia harus menggantungkan ayam hitam yang baru didapati itu di belakang warung Pak Tulus. Subala terus mempercepat kudanya. Dan akhirnya laki-laki itu sampai di belakang warung Pak Tulus. Ketika itu, Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Laki-laki itu kemudian menggantungkan ayam hitam yang sudah diikatnya di sebuah bambu di belakang warung. Tugasku sudah selesai. Kini aku harus kembali menemui Nyai. Aku khawatir dia tengah menunggu-nunggu aku. Aku harus cepat pergi dari tempat ini. Kakang Jaya, kenapa Pak Tulus belum bangun juga dari tidurnya? Aku khawatir sekali, Kakang. Kini aku yakin, Nila, Pak Tulus benar-benar terkena pengaruh ilmu dari seseorang yang tidak kita ketahui. Sepertinya dirinya tengah dalam kekuasaan, tengah dalam pengendalian orang dari kejauhan. Kukira memang begitu, Kakang. Jika seandainya Pak Tulus sampai besok tidak bangun juga, bagaimana, Kakang? Kita harus bertindak untuk mengetahui lebih jelas kenapa dia sampai bisa begitu. Kita harus mencari tahu penyebab-penyebabnya itu. Kalau memang ada orang yang jahat dan mempermainkan dirinya, itu berarti kita harus bertindak mengatasinya. Apakah Nyi Larang? Nyi Larang? Apa kau yakin kalau perempuan itu yang telah mempengaruhi dirinya? Itu bisa saja terjadi. Karena bukankah kau tahu, setelah kejadian beberapa hari yang lalu, di mana aku sampai membunuh salah seorang darinya, dan seorang lagi yang bernama Subala itu lari, dan pasti melaporkannya pada Nyi Larang atas kejadian yang baru dialaminya itu. Dan kecurigaanku, Nyi Larang pasti menyalahkan semua itu kepada Pak Tulus. Karena kau orang yang dicari-cari justru berada di warungnya ini. Nyi Larang tentunya menduga kalau Pak Tulus telah melindungi dan menyembunyikan kita di tempatnya ini. Tepat sekali dugaanmu. Kukira juga memang begitu. Dan kalau benar semua dugaan kita begitu, memang Nyi Laranglah orang yang patut kita curigai dan telah mempengaruhi Pak Tulus sampai dia tertidur lama. Kita tunggu saja, Kakang. Aku khawatir akan terjadi sesuatu pada dirinya itu. Iya, aku juga khawatir kalau benar dugaan kita. Nyi Larang akan mempunyai maksud-maksud buruk pada Pak Tulus, juga pada kita. Iya, itu yang perlu kita curigai dan kita khawatirkan. Kita perlu waspada. Kita tidak tahu, meskipun kita sekalipun belum pernah bertemu dengan perempuan itu, atau belum kenal. Tapi jika perempuan itu memiliki ilmu tinggi atau ilmu untuk melakukan kejahatan, dia bisa saja mempermainkan kita dari kejauhan. Kakang Jaya, kau dengar suara lolong anjing setan itu? Suara itu datang dengan tiba-tiba sekali. Dan tiba-tiba saja perasaanku menjadi tidak enak. Iya, sepertinya akan terjadi sesuatu. Aku merasa curiga. Kita harus berhati-hati, Nilam. Bulu kuduku berdiri. Kakang Jaya, suara anjing setan tidak juga berhenti. Sepertinya memang akan terjadi sesuatu, Kakang. Oh, Kakang, dengar, ada suara ayam. Iya, suara ayam. Tapi suaranya aneh. Suara ayam itu seperti suara ayam siluman. Iya, di mana ayam itu? Sepertinya terdengar dekat sekali. Rasanya di sekitar tempat ini, Kakang. Tapi kita tidak perlu mencarinya. Itu pasti ayam siluman. Ayam itu pasti tidak ada.
dan hanya suaranya saja yang terdengar. Suara ayam itu tapi terus terdengar, Kakak. Sepertinya akan menandakan akan terjadi sesuatu di tempat ini. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sebentar lagi tengah malam akan tiba. Itu berarti saatnya aku mulai akan bertindak. Aku untuk pertama kalinya akan mencoba ilmu perusak jiwaku yang selama aku miliki belum pernah aku coba untuk membunuh orang, Subala. Subala? Saya, Nyai. Apa benar kau sudah menggantungkan ayam hitam itu di belakang warung Pak Tulus? Benar, Nyai. Saya sudah melakukan apa yang telah diperintahkan Nyai. Ayam itu aku gantung tepat di sebuah bambu yang menghadap ke kamar Pak Tulus. Bagus. Itu memang keinginanku. Kita tinggal menunggu beberapa waktu saja. Kau diamlah di tempatmu itu. Jangan sekali-kali kau pindah dari tempatmu. Saya mengerti, Nyai. Dembul! Dembul! Nyi Larang kemudian mengambil sebilah pisau. Pisau yang digenggamnya itu digoreskan ke lengannya. Goresan itu meneteskan darah. Nyi Larang kemudian menghisap darah itu dan meneteskannya ke seluruh wajahnya. Perempuan itu menusukkan pisaunya ke dalam air darah itu. Dan bersamaan itu, tiba-tiba Pak Tulus bangun dan berteriak keras sekali. Tidak! Pak Tulus! Pak Tulus! Pak Tulus? Pak? Kenapa, Pak? Pak Tulus? Kakang Jaya, kenapa dengan Pak Tulus? Dia tiba-tiba terbangun dan berteriak-teriak bagi orang menahan sakit pada perutnya. Bagaimana, Kakang? Tolong, sakit. Tidak, tolong, sakit sekali perutku ini. Sakit. Pak Tulus, kenapa, Pak? Tenanglah, Pak. Tenang. Tolong saya, tolong inilah. Aduh, perutku sakit sekali. Tenanglah, Pak. Tenang, tahan, Pak. Tahan, ya. Sakit. Aden. Sakit. Kakak, sakit apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak Tulus? Aku khawatir sekali. Dia sepertinya benar-benar tengah merasakan sakit pada perutnya itu. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.